Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini saya sudah bersama Kepala Kantor Wilayah Hukum Sulawesi Tengah, Bapak Rahmat Renaldi. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, kabar baik. Baik, boleh disapa dulu teman-teman Tribuners di rumah Bapak? Hai, selamat siang para Tribun News. Semoga kita tetap semangat dan berikan kesehatan selalu. Baik, gimana nih kesan-kesannya selama di Kota Palu Bapak? Baik, Kota Palu sangat menyenangkan. Tentunya banyak hal yang kita dapat ya dari sisi pemandangan, kemudian juga banyak hal-hal yang mungkin di tempat lain belum kita dapat. Ada semacam tinggalan peradaban yang sangat luar biasa yang kita tahu di sini disebut sebagai Kota 1000 Megalit. Iya. Oke. Baik Bapak, langsung saja mungkin terkait pelayanan publik yang baik itu harapan masyarakat semua ya Bapak. Mungkin di sini yang saya tanyakan gimana upaya atau program yang tengah dijalankan oleh Kemenkumsulteng sendiri untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat, Bapak? Baik, bagi kami pelayanan itu merupakan satu kewajiban ya, karena ini memang merupakan amanah kita dalam rangka reformasi birokrasi, tentunya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kita bukan lagi sebagai yang dilayani, tapi konsepnya sudah kita melayani masyarakat. Kami sebagai bagian dari pemerintah daerah, khususnya dalam aspek tugas kami sebagai bagian dari Kementerian Hukum di wilayah Sulawesi Tengah, tentunya juga menjalankan sesuai dengan tugas pokok kami ya, dalam hal ini memberikan pelayanan hukum, juga memberikan fasilitasi pembentukan hukum di daerah, kemudian juga berkaitan dengan adanya penegakan hukum di bidang KI, ataupun juga berkaitan dengan hal-hal lain terkait dengan aspek-aspek hukum lainnya, seperti itu. Nah, dalam aspek pelayanan publik tentu kita tetap mengedepankan kepada hospitality service, bagaimana masyarakat itu dapat merasakan dampak dari pelayanan kita itu, tentunya menjadi lebih sederhana, lebih murah, memiliki kepastian terhadap aspek tata laksananya, barangkali gitu, SOP-nya, kemudian dari sisi waktu, kemudian juga jika ditetapkan kepada sebuah tarif ya, tarifnya juga memang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan tentunya kami juga berusaha untuk memberikan satu layanan yang ramah, yang nyaman kepada semua masyarakat dengan berbagai klasifikasi ya, tentunya baik masyarakat yang normal, termasuk juga bagi masyarakat yang difabel ya, seperti itu. Berarti memang pelayanan ke publik ini ke masyarakat memang satu hal yang sangat krusial, Bapak ya? Ya, bagi kami itu merupakan hal yang wajib ya, dan saat ini masyarakat memang sudah menuntut hal tersebut. Kita bicara tentang modernisasi ya memang sedemikian, artinya tidak ada lagi organisasi kantor itu seperti gambaran tembok yang tidak bisa disentuh ya. Bapak. Terkait juga sama dengan informasi ya. Jadi semua informasi berkaitan dengan pelayanan publik itu wajib diketahui oleh masyarakat, dan kami memiliki satu kewajiban juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya. Mungkin seperti itu. Baik, tadi sempat disinggung terkait Desa Sadar Hukum ya Bapak, itu program yang akan baru direncanakan ke depannya. Mungkin boleh diperkenalkan ke teman-teman Tribuners terkait bagaimana bentuk program tersebut Bapak, silakan. Baik, kalau desa atau kelurahan ya, Sadar Hukum, itu sebenarnya sudah program yang sudah dibentuk dalam beberapa waktu yang lalu ya. Dan ini kalau dari kami, ini merupakan satu tugas pokok pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kita menjadi bagian dari tugas-tugas tersebut, tentunya meneruskan ya, dan menjalin kolaborasi yang intens ya kepada pemerintah daerah, khususnya pada sekretariat daerah ya, di biro umum, di biro hukum, ataupun bagian hukum pada sekretariat kabupaten kota. Nah, tentu kenapa kita penting melakukan pembinaan kelurahan ataupun desa sadar hukum, karena kita ingin membangun kesadaran hukum masyarakat ya, melalui satu indikator-indikator yang telah ditetapkan. Nah, ketika kita berusaha membangun kesadaran masyarakat itu melalui indikator yang telah ditetapkan dan tentunya memiliki dampak yang baik, maka tentunya ini akan dirasakan oleh masyarakat ya. Kenapa? Hukum itu sifatnya tidak berwujud.
namun hukum itu bisa dirasakan. Bagaimana tujuan hukum adalah untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan pasti ya terhadap sebuah aturan. Ini seperti itu. Baik Bapak, untuk melihat ke depannya mungkin ada sedikit tantangan-tantangan yang menurut Bapak agak sedikit berat ya Pak ya untuk membangun desa sadar hukum ini. Mungkin dari Bapak terkait gambaran tantangan yang akan mungkin dihadapi ke depannya itu seperti apa Bapak? Baik, kita pahami dan kita juga sama-sama melihat ya bahwasannya geliat ekonomi di masyarakat ataupun di lingkungan Kota Palu dan sekitarnya ya di seluruh wilayah Sulawesi Tengah ini sangat bergeliat sekali, artinya kita menghadapi satu perubahan ya. Nah, dari aspek tersebut tentu bisa bersentuhan ya dengan aspek kehidupan masyarakat, dengan adanya perubahan-perubahan, karena memang dari sisi membangun ekonomi Sulawesi Tengah ini kan tidak hanya pada aktivitas masyarakat lokal ya. Ada investor, ada pendatang, dan lain hal sebagainya. Tentu di sini ada perpaduan budaya, ada pengaruh, dan lain sebagainya. Nah, ini jika tidak dilakukan satu pengaturan yang baik oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat lokal, ataupun masyarakat Sulawesi Tengah, selaku pemilik wilayah, tentu bisa berdampak negatif ya. Namun kita yakin dengan adanya melakukan satu upaya ya di dalam kita meluruskan satu aturan, kemudian juga memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia, aspek-aspek hukum, kearifan lokal, maka kami yakin geliat ekonomi yang berkembang pun tetap pada koridornya. Ini seperti itu. Baik, mungkin hanya itu untuk dari kami saat ini Bapak, terima kasih. Jadi memang kalau untuk melihat ke depannya tantangan tersebut, kita harus melihat dari berbagai segi aspek, begitu Bapak ya? Iya. Baik Tribuners, mungkin hanya itu untuk Tribun Motesa-Tesa kita hari ini. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Baik. Oke. Semoga apa yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik ke teman-teman Tribuners di rumah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.